Jadi saya khawatir kemudian terjadi satu proses dehumanisasi. Manusia tidak lagi menjadi manusia, tapi menjadi robot yang digerakkan oleh robot. Kan itu. Malah kebalikannya, ya. harusnya dia memudahkan aktivitas kita, malah kita Dan kerasaan ini sudah disampaikan oleh tokoh besar, pemikir besar, sejarawan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efri. Hari ini kita akan ngobrol dengan Prof. Muhsin Jamil. Pak Muhsin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mas Efri. Pak, ini kita kan sudah merencanakan ngobrol ini dari jauh-jauh hari. Bahkan ketika kita ketemu di London saat itu udah akan merencanakan ini. Nah, sebelum kita banyak ngobrol tentang pemikiran Bapak, kemudian sepak terjangnya, kita nih ingin tahu Pak, kira-kira dulu Bapak kecilnya bagaimana sampai pendidikannya, sampai sekarang bisa menyandang gelar Profesor Pemikiran Islam? Saya berasal dari satu kampung di Kabupaten Tegal, arah Guci, namanya Desa Danawarih ya. Desa yang menurut saya sangat stagnan kalau dilihat dari perbandingannya dengan desa-desa lain yang berkembang cukup besar. Desa ini menjadi desa santri yang di sana saya mengenyam pendidikan. Saya lahir di tahun 1970 dari keluarga yang juga santri. Kalau dilihat dari nama keluarga saya, semuanya namanya nama Arab gitu ya. Yang mengindikasikan kesantrian gitu. Nah, saya dididik di situ, di madrasah, di sekolah, karena di desa itu mesti sekolah harus double. Sekolah SD sekaligus juga sekolah madrasah. Kalau dilihat dari perbandingannya dengan kehidupan sekarang, tanpa sengaja kita hidupnya teratur loh. Karena pagi bangun ya, sebelum sekolah kita membantu orang tua, nyiram tanaman, nyapu dan sebagainya kan, kemudian pergi sekolah. Setelah itu pulang sekolah, istirahat sebentar, baru kita ke madrasah. Namun saya juga di situ tidak sepenuhnya kan. Kemudian setelah lulus sanawiyah, saya harus ikut bapak di Majenang. Saya sekolah di situ sambil mondok juga, sambil ngaji juga gitu. Nah, itu background pendidikan saya. Kemudian dari waktu kecil ya sampai aliyah. Kemudian saya S1 sampai S3 saya di UIN Wali Songo Semarang. Mendapat pendidikan tambahan di Wageningen, di beberapa universitas di Belanda, Wageningen, Utrecht. Kemudian saya mengambil Advanced Conflict Resolution di European University for Peace ya. Tapi disingkat IPU gitu. Di Stadtkleining, wilayah yang sangat dalam juga di Austria. Ya. Saya ngambil resolusi konflik gitu. Nah, yang menarik itu kan Pak, jenengan kan dari pesantren dan dari desa. Kaitannya sekarang sempat studi di Barat. Dan bahkan sekarang pemikiran Islam bidangnya yang mana kayaknya orang-orang pesantren atau desa ini jarang. Apa sih yang membuat Bapak akhirnya kok pemikiran Islam dan pemikirannya beda dari orang-orang biasanya? Ya, kebetulan saya bersentuhan dengan tradisi Islam yang sangat kuat melalui dunia pesantren, dan saya merasakan betapa pemikiran Islam dan hasanah Islam serta ilmu keislaman sebagai pengetahuan budaya itu menjadi asas penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia ya. Maka saya berpikir mau hebat kayak apapun Indonesia, cara-cara kita berpikir tentang agama, cara-cara kita bersikap tentang agama, cara-cara kita mengekspresikan cara pandang keagamaan kita, itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan kehidupan kebangsaan kita. Maka di samping karena latar belakang pendidikan saya, juga karena saya concern terhadap persoalan-persoalan mengenai peran Islam dalam kehidupan masyarakat, maka saya memilih pemikiran Islam sebagai salah satu bidang kajian saya. Dan saat geluti puluhan tahun ya saya mengkaji pemikiran Islam itu, sehingga karya-karya saya sejalan dengan concern saya itu di bidang pemikiran Islam yang saya yakin itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana bangsa ini di masa yang akan datang. Karena bangsa ini mayoritas Islam, maka mau tidak mau ya model, jenis, paradigma, pemikiran keislamannya akan sangat berpengaruh terhadap bangsa ini. Itu satu. Yang kedua, saya melihat kesadaran masyarakat kita dalam beragama itu kan menurut saya itu
masih dengan kesadaran lama. Kalau kita merujuk pada pemikirannya Kunto Wijoyo, misalkan itu ada 3 jenis kesadaran Islam ya. Yang pertama adalah kesadaran mistis, di mana agama digunakan sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu bagus, dan karena misi agama adalah itu, bagaimana manusia bisa mendekatkan diri pada Tuhan melalui instrumen agama. Tapi itu tidak cukup. Kemudian ada 2 jenis, ada kesadaran yang lain yang disebut dengan kesadaran ideologis, di mana setiap tindakan dan aksi kita di bidang apapun, di bidang politik terutama, itu dilegitimasi melalui keyakinan agama. Maka muncul ideologi-ideologi agama yang memperjuangkan bentuk tertentu dari sebuah agama dalam kehidupan politik. Nah, yang hari ini mungkin masih harus dikembangkan terus-menerus adalah kesadaran ilmu ya. Jadi bagaimana Islam itu bisa disaintifikasi. Di berbagai ajaran Islam yang tentu tidak bersifat doktrinal dan bukan dogma, itu menurut saya harus diilmiahkan, harus didekati dengan pendekatan keilmuan yang baik. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk mengembangkan Islam dari sisi ini, saya kira, maka kita akan ketinggalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tugas pentingnya kemudian adalah bagaimana kita melakukan proses transformasi dan reformasi pemikiran Islam agar relevan dengan konteks yang terus berubah. Nah, itulah kesan saya kenapa kemudian tertarik dengan dunia pemikiran Islam. Nah, coba saya ingin rewind. Iya, silakan. Kan tadi sempat disebutkan S1, S2, S3 di UIN Wali Songo. Kemudian saya tahu bahwa Bapak sempat mengikuti UKM seperti metafisis, kemudian itu kaitannya seni, musik, dan sebagainya. Itu kan hal yang kayaknya berseberangan. Apakah itu mempengaruhi juga waktu-waktu Bapak di S1, S2, S3? Ya, saya itu orang yang berpikir jangan sampai kita itu menutup berbagai jendela, berbagai pintu untuk masa depan kita. Nah, Allah itu, Tuhan itu telah memberikan talent yang sangat banyak sungguhnya. Tapi seringkali kita tanpa tidak sadar, talent itu, bakat-bakat itu kita matikan demi satu cita-cita yang dianggap unggul, yang dianggap apa. Saya itu orang yang membiarkan diri saya itu mengikuti berbagai macam aktivitas yang ada di sekitar saya. Saya engage, terlibat dalam diskusi-diskusi dan perdebatan tahun 90-an di bidang pembaruan pemikiran Islam maupun di bidang sosial politik termasuk di bidang filsafat, karena saya juga terlibat dulu ada namanya lembaga studi filsafat di LSAF, lembaga studi agama dan filsafat di Fakultas Usuluddin dan Humaniora sekarang. Nah, saya terlibat di situ dengan perdebatan keagamaan, perdebatan filosofis. Pada saat yang sama, ruang kejiwaan saya juga harus terisi dong. Maka dunia seni saya geluti, saya main musik, saya main teater gitu ya. Untuk apa? Untuk mengisi ruang kejiwaan saya agar balance antara pemikiran dengan ruang estetis ya. Nah, saya juga aktif di pergerakan di luar. Untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam kerangka dalam konteks kehidupan bangsa. Maka saya juga aktivis gitu. Nah, itulah yang membentuk saya ya. Mungkin kemudian kerangka berpikirnya menjadi kerangka berpikir yang tidak hanya tekstual, tapi juga bersinggungan dengan persoalan-persoalan praktis yang dihadapi oleh bangsa gitu. Karena tuntutan lingkungan sosial kultural saya begitu gitu loh. Nah, saya yakin kan tadi bahwa kita sudah fokus dengan keilmuan, tapi kita tidak boleh meninggalkan atau melepaskan bakat-bakat yang tadi disampaikan seperti musik, teater gitu. Pasti kan ya termasuk saya ada kecenderungan bahwa kita fokus belajar aja sudah sedemikian rupa sibuknya. Belum teater, belum tadi pergerakan dan sebagainya. Nah, waktu itu gimana sih apa yang dipikirkan? Misal katakanlah membagi waktu, apakah sudah tahu manajemen waktu dan lain sebagainya? Itu seperti apa sih, Pak? Ya, saya harus meletakkan semua kegiatan saya itu dalam satu kegiatan yang memiliki hubungan satu sama lain. Saya memang aktif di musik, saya aktif di teater. Pada saat yang sama, saya melakukan kajian-kajian musik, kajian-kajian seni dan sebagainya. Sehingga dunia kajian yang saya geluti di lembaga agama dan filsafat misalkan juga relate dengan aktivitas saya di teater maupun di musik. Saya aktif di dunia pergerakan, maka refleksi sosial politik
penggalian dan pencarian data-data penting dalam kerangka untuk memastikan gerakan kita itu tidak salah. Argumentasi kita ketika menyampaikan sesuatu menjadi kuat, itu juga penting. Maka tentu saja relate antara aktivitas intelektual dan aktivitas gerakan gitu loh. Saya orang yang tidak mendikotomi antara gerakan intelektual dan gerakan sosial, gerakan di lapangan. Bagi saya gerakan intelektual saja itu juga menara gading. Sementara gerakan sosial saja, gerakan sosial politik di lapangan tanpa mempedulikan dengan pencerahan, pentingnya data, argumentasi, cara-cara intelektual yang bisa lebih beradab. Ya menurut saya nggak ada artinya gitu. Nanti yang terjadi anarki gitu kan. Nah, saya mencoba untuk tetap saja melakukan satu proses penggabungan antara intelektualisme di satu sisi dengan aktivisme di sisi yang lain gitu. Ya, kita nanti akan banyak bicara tentang itu, khususnya kaitannya di hari ini ya, karena kan pemuda banyak yang susah untuk memanage waktunya. Gimana sih kalau saya ingin jadi fokus di akademik tapi organisasi itu susah dan sebagainya. Padahal puluhan tahun yang lalu Bapak sudah melakukan. Tapi itu nanti kita akan bahas di akhir ya. Cuma sebelum itu tadi sudah jelaskan pernah aktif di teater, organisasi. Boleh nggak Pak dijelasin apa sih momen berkesan pada saat mahasiswa, entah itu di S1, S2, ketika pada saat itu Bapak sedang fokus ke akademik, di saat bersamaan ke pergerakan dan aktivitas teater dan seninya itu. Momen-momen apa yang mengenang, dan dengan mengenang momen itu, ketiga aspek yang tadi saya sebutkan itu terkenang sampai hari ini. Saya hidup dalam satu situasi dorongan perubahan di negeri ini sedang keras ya. Oleh karena itu saya kira saya harus memiliki kecakapan untuk di satu sisi sensitif terhadap situasi aktual. Ini di tahun 90-an ya, 97-98 sampai reformasi 98 itu. Jadi saya kan lagi aktif-aktifnya. Dan di situ dunia sosial politik kita lagi bergolak. Maka kemudian saya mengcombine berbagai macam aktivitas itu untuk kepentingan pergerakan. Maka saya bisa pentas, membaca puisi untuk protes gitu kan di jalan. Tapi saya juga bisa melakukan refleksi-refleksi intelektual ya, terkait dengan situasi yang saya hadapi, yang kita hadapi di saat-saat itu. Maka saya aktif betul terlibat dalam berbagai macam diskusi dengan tokoh-tokoh besar ya. Dulu tuh mencari sosok itu kan sulit. Dunia informasi kan sangat terbatas. Figur-figur sangat sedikit ya. Maka kiblat kita ya orang-orang yang saat itu menjadi penggerak perubahan ya. Ada Kiai Abdurrahman Wahid, ada Mbak Ainun Najib, ada Nurholis Majid, ada Amir Rais waktu itu masih sangat progresif dan lain-lain yang menjadi rujukan pergerakan mahasiswa. Nah, kepada mereka lah kita melakukan justifikasi atas gerakan kita gitu. Jadi momentum 98 menurut saya adalah momentum yang sosial politik yang sangat berkesan bagi saya, karena di situ kita sebagai aktivis itu total betul melakukan proses perlawanan secara intelektual dengan berbagai macam instrumen, termasuk instrumennya adalah instrumen kesenian gitu. Dan saya merasa saya beruntung, dan terus media, karena saya juga aktif di media. Saya itu Anda tahu di kampus ada jurnal namanya Teologia yang milik dosen. Saya sudah menjadi pengelola media saat itu. Itu waktu itu masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Tapi saya juga pendiri majalah Idea ya. Sekarang ada banyak versi, ada jurnalnya, ada majalahnya gitu. Saya pendiri majalah itu. Dan tahun-tahun itu berbagai negara hunting tentang informasi yang menginspirasi perubahan dari berbagai macam perguruan tinggi. Ada American Library, berbagai kelompok itu hunting tentang isu-isu perubahan yang sedang digulirkan oleh mahasiswa. Saya kira momentum itu tidak akan terlupakan ya, karena sekali lagi saat itulah kita bisa total sebagai aktivis yang menggunakan perangkat-perangkat intelektual, sekaligus juga perangkat-perangkat kultural ya, seperti kesenian dan sebagainya, untuk kita jadikan sebagai instrumen untuk menyampaikan isu-isu perubahan saat itu. Jadi itu yang tak terlupakan. Tentu pertemuan dengan berbagai macam tokoh itu sangat mengesankan bagi saya gitu loh. Dan saya menggarisbawahi bahwa momentum tahun-tahun itu sangat kompleks ya. Kompleks. Kita tidak cukup akademisi, tapi kita harus menjadi aktivis juga ya. Dan ditambah di seni itu ya. Jadi kita bisa punya ruang-ruang untuk mengekspresikan keresahan ataupun protes-protes kita terhadap penguasa. Nah, yang menarik adalah tadi Bapak menyebutkan ada tokoh-tokoh tertentu ya, yang kaitannya itu bisa dikatakan sebagai role model ya. Nah,
mereka-mereka itu kenapa sih keren? Terlepas dari pergerakannya, aktivitasnya, apa sih yang membuat pada saat dengan teman-teman pada saat di masanya itu, oh tokoh seperti Gus Dur, Amin Rais yang pada saat itu, kenapa itu menjadi patokannya? Apakah media belum semasif sekarang yang kita bisa menggunakan internet dan lain sebagainya? Ya, dulu kemunculan figur sangat sulit karena memang situasinya sangat represif. Tidak mungkin muncul figur-figur intelektual bebas yang mudah melakukan pergerakan. Itu satu. Yang kedua memang ya medianya belum begitu banyak. Kalau sekarang kan nggak bisa orang ditindas hanya perkara perbedaan pandangan. Kita bisa menggunakan sejumlah kanal untuk menyampaikan pandangan kan, jadi tanpa takut untuk ditindas dan sebagainya. Kalau dulu masih sangat terbatas, maka figur-figur ini saya kira juga punya momentum historik yang pas gitu ya, sehingga mereka muncul sebagai tokoh yang mendorong perubahan, dan hari ini kita warisi hasilnya berupa situasi yang sangat demokratis yang diperjuangkan sejak tahun 90-an itu saya kira figur-figur itu. Kemudian yang saya kira penting untuk menjadi inspirasi kita itu dulu itu untuk menjadi aktivis yang bisa kemana-mana itu kan nggak mudah ya, nggak mudah karena transportasi tidak seperti sekarang. Pikiran kita hanya dibentuk oleh informasi yang sangat sedikit, dan itu harus penuh keseriusan karena semuanya harus ketemu orang, fotokopi gitu di perpustakaan kan, mesin ketik ya waktu itu ya. Saya pernah berkunjung ke rumahnya Pak Arbi Sanit ya, dosen UI itu. Kita waktu itu lagi rame-rame menggulirkan reformasi yang sangat menarik. Karena betapa waktu itu untuk membentuk relasi yang baik itu tidak mudah karena kesulitan komunikasi. Saya main ke sana dalam rangka untuk wawancara sebagai wartawan mahasiswa. Ya konteksnya adalah perubahan politik di Indonesia. Yang menarik figur-figur seperti ini ngopeni ya, jadi melihara teman-teman aktivis gitu. Nah, waktu saya mau pulang dicegah, kamu jangan pulang, kamu tidur di sini aja. Saya tidur di rumah beliau. Pagi-pagi sebelum setelah sarapan saya juga ditahan. Kamu jangan pulang dulu, nanti tak kasih sejumlah fotokopian tulisan-tulisan saya dan tulisan-tulisan orang lain. Jadi saya pulang dari rumahnya Pak Arbisan itu dibawain tulisan banyak sekali saat itu. Disuplai. Iya, disuplai oleh ide itu. Jadi orang-orang yang kenal dengan proses perubahan juga mengkader orang ya, jadi membentuk aktivis itu dengan sukarela gitu loh. Saya nggak tahu hari ini seperti apa. Ya, itu kan kenapa saya tanya seperti itu, karena kan itu momen-momen yang saya pribadi tidak mengalami. Iya, betul. Kalaupun beberapa di antara kita itu masih sangat kecil. Saya kasih contoh lagi. Waktu itu saya kan hanya aktivis ya. Tapi orang seperti Canun, MH Ainun Najib yang sudah hebat seperti itu, saya undang di kos-kosan saya untuk diskusi, gembleng anak-anak, mau Pak. Jadi ada acara di Semarang, kemudian dia nginep di Semarang itu, kemudian dia diskusi di kos-kosan saya. Oh, dengan teman-teman itu ya? Teman-teman saya undang itu. Gus Dur juga pernah saya ganggu gitu. Jadi dalam perjalanannya mau ke kajian itu, udah tengah malam jam 12, kita minta datang untuk diskusi dulu di asrama mahasiswanya UIN Walesomo. Ya kerasa itu beliau. Padahal sudah tengah malam tuh, dia harus subuh harus sudah sampai ke kajian padi. Ini sekitar tahun 90-an. Beliau belum jadi presiden, masih 90 berapa? Ya 96 97 lah. Nah, itu kan tokoh-tokoh yang tadi Bapak sebutkan seperti MH Ainun Najib dan Gus Dur itu bagi kami nih, wah itu tokoh yang sangat fenomenal kan, dan Bapak adalah yang pernah bahkan di kos bareng dengan MH Ainun Najib, kemudian dengan Gus Dur sebagainya. Nah, setidaknya long story short lah, itu lewat, kemudian akhirnya ada era reformasi. Bagaimanapun ceritanya yang ada penculikan dan sebagainya, bahkan demo di mana-mana sampai krisis di mana-mana. Namun ketika sukses atau pada saat itu sudah era reformasi, apa yang paling berbeda Pak dari perubahan itu? Tentu atmosfer politik dan budaya kita menjadi berubah ya. Sistem sosial politik kita secara struktural juga berubah karena kita dulu hanya mengenal triparti ya, jadi partai kita hanya tiga pun saya kira ya satu karena tiga-tiganya harus dilegitimasi atau diterima oleh Orde Baru. Tapi kemudian dengan reform kita punya sistem politik yang multi partai, artinya ruang demokrasi secara struktural itu sudah sangat berubah. Nah, kita mengadopsi
banyak hal dari perubahan-perubahan politik itu, terutama agar memastikan pembagian peran politik bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu menjadi jelas gitu ya. Dan sekarang terjadi seperti itu. Kebebasan masyarakat juga luar biasa, terbentuk institusi-institusi baru yang relatif independen dalam rangka untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. KPU kita tidak ya kan sudah baru, kemudian ada lembaga pengawas hak asasi manusia. KPK berdiri, macam-macam lah. Intinya saya kira terjadi proses perubahan yang luar biasa. Hanya saja saya punya catatan, mungkin catatan kritisnya adalah mengenai bagaimana sesungguhnya budaya demokrasi itu mesti dikembangkan dan ditumbuhkan. Dua sisi saya kira harus dipastikan bahwa kita harus memiliki kemauan untuk menghormati kebebasan, ya. Itu mutlak. Tapi pada saat yang sama kita juga harus hormat terhadap kebebasan orang lain dan juga patuh terhadap aturan yang kita miliki. Bebas tanpa aturan itu anarki, ya kan? Tapi aturan ketat tanpa kebebasan itu juga dominasi, gitu kan? Bahaya. Ini saya kira yang hari ini mungkin perlu diatur sehingga kita punya demokrasi yang deliberatif, ya. Di satu sisi itu menjadi katalisator dan mekanisme memastikan kekuasaan rakyat. Tapi pada saat yang sama saya kira demokrasi itu juga membawa dampak bagi kehidupan yang lebih beradab. Ini saya kira penting ya. Jadi membentuk kebebasan yang beradab dalam konteks demokrasi yang tadi yang saya istilahkan dengan istilah demokrasi yang berkeadaban ya. Nah saya kira ini penting ya. Nah itu kan fase-fase di mana sekitar umur 30 ya, tepat 30 saya kira yang setelah Orde Baru lengser di era reformasi itu 30 tahun. Jadi boleh nggak kalau saya menyimpulkan bahwa resiliensi Bapak pada saat itu tuh memang sangat kompleks sehingga kenapa orang-orang di generasi saat itu bisa menjadi orang yang tahan banting sehingga sekarang ya katakanlah di melanjutkan hidup itu ya udah tahan banting gitu. Nah itu apakah memang sangat mempengaruhi atau andai tidak mengalami seperti itu apakah bisa seresiliensi ini? Tingkat resiliensi seseorang tentu dibentuk oleh banyak faktor, terutama lingkungan di mana dia hidup, problem yang dihadapi, kemudian relasi-relasi yang dia bangun gitu. Saya itu kebetulan orang yang hidup dalam situasi keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi anaknya banyak, penghasilannya segitu ya terbatas lah. Kemudian saya hidup di Semarang sebagai mahasiswa yang ya fasilitasnya jalan kaki sama naik angkot ya. Oh itu masih ngekos ya? Kos, saya nggak punya rumah waktu itu. Nah saya baru punya rumah tahun 2003 baru rumah itu. Tapi saya beruntung karena situasi-situasi problematik, kemudian situasi politik yang tidak menguntungkan ya, karena kebebasan tidak ada, keterbatasan teknologis, informatif yang kita hadapi, tapi kemudian kita siasatinya dengan cara serius untuk menggali informasi. Kita akhirnya menjadi orang yang unik ya. Orang lain mungkin kurang menguasai banyak informasi karena santai-santai saja. Dia terima kenyataan itu. Kalau saya kan enggak, saya kesana kemari nyari orang, ketemu orang sebagai wartawan mahasiswa. Kerja freelance di salah satu fraksi politik saat itu gitu. Itu tingkat kesulitannya luar biasa, tapi kemudian menjadikan saya punya sedikit daya tahan mungkin yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Maka sewaktu lulus kemudian masih belum bekerja, saya punya target. Kalau sampai ini belum tercapai, saya harus kemana gitu. Jadi saya punya target-target gitu. Dan sekali lagi mencapai target itu tidak mudah. Dan dengan ketidakmudahan mencari target itu, daya resiliensi menjadi sangat penting karena kita hidup berkubang masalah, tapi kita harus tetap hidup. Nah itu saya kira yang menguntungkan situasinya ya. Nah itu 30 tahun berlalu ya. Kemudian ya ini saya akan langsung ke akhirnya dalam karya ya. Walaupun nanti kita akan bahas karya-karya sebelum yang akan saya tanyakan yaitu di tahun 2022, lebih tepatnya peresmiannya pada saat Bapak ulang tahun 15 Februari itu, otomatis kan udah 3 tahun berlalu ya. Itu kan
mencanangkan atau pada saat pidato guru besarnya adalah rekonstruksi pemikiran Islam ya. dan Islamisme di Indonesia kontemporer. Ya. Apa sih sebenarnya Pak itu, Pak? Ya tulisan saya itu ada konteks ya. Ada konteks sosial, politik, keagamaan yang melingkupinya. Waktu itu saya memiliki keresahan-keresahan akademik tentang Indonesia hari itu, di mana demokrasi yang sangat berkembang pesat itu kemudian bukan semata-mata menumbuhkan satu praktek pemerintahan yang yang deliberatif, yang berpihak pada rakyat. Tapi pada saat yang sama juga tumbuh kelompok-kelompok yang memanfaatkan ruang demokrasi itu untuk mengekspresikan kebebasan secara maksimal dengan agenda tentu sesuai dengan agenda yang mereka miliki. Nah, salah satu di antara pertumbuhan yang saya cermati adalah munculnya gerakan-gerakan Islam yang menurut saya berbahaya bagi Islam itu sendiri dan berbahaya bagi Indonesia, yaitu gerakan-gerakan keagamaan yang mengusung tema-tema politik dan menjadikan Islam sebagai basis ideologis, maka saya sebut sebagai Islamisme. Meskipun sesungguhnya yang sebagai sebuah gerakan, tentu mereka memiliki cita-cita tersendiri, mungkin diinspirasi oleh Islam. Tapi bagi saya, dunia politik itu kan bukan sesuatu yang normatif begitu. Dunia politik itu mesti ada satu sisi lain yang sering disebut secara vulgar sebagai kepentingan ya. Artinya apa? Kepentingan apa? Yang paling nyata ya kepentingan kekuasaan. Nah, pemanfaatan isu-isu Islam untuk kekuasaan dan dengan menggunakan dan gerakan-gerakan yang memanfaatkan Islam untuk menjustifikasi kepentingan itulah yang saya anggap sebagai bahaya luar biasa bagi Islam karena Islam dimanipulasi. Nah, ekspresi yang paling berbahaya adalah ketika gerakan-gerakan itu menggunakan instrumen kekerasan untuk meraih apa yang mereka inginkan. Nah, kita tahu lah setelah 2000 kita tahu betul bahwa radikalisme agama dalam bentuknya yang paling ekstrim adalah terorisme itu menyebar di mana-mana. Dan konteksnya juga tidak hanya nasional kan, di tingkat global kita tahu muncul banyak masalah di Irak, di Suriah gitu, di Palestina gitu. Yang salah satu fenomenanya menurut saya adalah membahayakan Islam karena seluruh peperangan itu dengan menggunakan instrumen kekerasan di satu sisi dan juga menggunakan instrumen agama dengan menarik-narik berbagai tafsir untuk melegitimasi tindakan perang, teror dan sebagainya. Nah, maka kemudian saya ingin mencoba mengurai sesungguhnya yang dibutuhkan dalam konteks Islam itu apa. Nah, saya melihat basis dari legitimasi tindakan teror, radikal, kekerasan itu ya pemikiran Islam dalam berbagai macam wujudnya sebagai pengetahuan budaya untuk menjadi jangkar keagamaan gerakan itu kan. Maka saya berpikir rekonstruksi pemikiran Islam itu menjadi sangat mendesak gitu loh. Karena sebagian dari gerakan-gerakan itu juga saya istilahkan dengan mengambil ide-ide dari pemikiran Islam itu secara selektif sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh. Nah, maka saya harus berpartisipasi di situ. Maka saya dalam pidato guru besarnya mengusung tema rekonstruksi pemikiran Islam untuk Indonesia yang berkeadaban kan, kira-kira itu dan mengantisipasi bahaya Islamisme lah kira-kira. Ya mungkin di antara momen-momen yang terkenang di kita pada saat ada bom Bali misalnya. Iya, bom Bali. Kemudian ada Kuningan, Surabaya. Terus, mungkin kalau gerak-gerakan ya HTI dan sebagainya kan. Namun hari ini atau di tahun 2025 ini nampaknya itu sudah tereduksi, setidaknya di atas ya. Tapi apakah undergroundnya di bawahnya itu sebenarnya masih ada dan perlu diantisipasi? Ya, gerakan itu selalu saja bertransformasi karena kalau menghadapi persoalan kan. Jadi ini di berbagai negara sama. Ikhwanul Muslimin ya pernah berjaya di permukaan tapi juga kemudian hilang. Mereka kemudian bukan hanya bertransformasi menjadi gerakan yang bersifat kultural dan sosial ya, tapi sebagian mereka mengikuti pindah ke Afghanistan untuk membantu pergerakan di sana. Nah, di Indonesia saya kira pasca pelarangan saya yakin terjadi transformasi gerakan dari gerakan formal ke gerakan underground. Bahkan saya kok punya pandangan bahwa mereka bertransformasi secara baik bukan hanya pada level gerakan sosial di dunia nyata,
tapi juga mereka bergerak lewat dunia maya. Nah, maka pergerakan-pergerakan mereka di dunia maya itu kan sulit sulit dideteksi kecuali bagi yang sensitif terhadap persoalan-persoalan pemikiran keislaman. Saya kira akan sangat sensitif. Siapa yang melakukan, isunya apa gitu. Kemudian influencernya seperti apa, kan akan ketahuan sekali. Nah, sekarang memang bertransformasi pasca pelarangan itu. Nah, kemudian landscape sosial politiknya baik di tingkat nasional maupun global juga berubah. Saya yakin bagi yang cerdas akan melakukan proses transformasi dan perubahan gerakan. Meskipun Jamaah Islamiyah di Indonesia itu sudah mengakui NKRI, ya, dia kembali ke pangkuan NKRI. Nah, itu kan 2022 yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Selain diseminasi dalam bentuk tulisan, kira-kira ini pernah nggak terrespon oleh misalnya katakanlah presiden atau mungkin kementerian atau yang berkepentingan, dan Bapak dilibatkan untuk menjadi salah satu tim atau gimana, yang mana bukan hanya dalam ranah akademik tapi secara praktis itu juga terlibat. Itu bagaimana? Saya terlibatnya dalam diskusi-diskusi ya, di forum-forum kerukunan umat beragama, di forum-forum ilmiah gitu, bedah buku di beberapa tempat. Buku-buku saya tentang Islam kontra radikal itu juga dijadikan referensi di berbagai PTKIN. Itu kemudian yang lain tentu pada saat yang sama kita melakukan inisiatif-inisiatif kecil yang bisa kita lakukan, yang tidak lain adalah satu proses pencerahan terhadap bisa prevensi, bisa reedukasi. Prevensi itu artinya adalah proses pencegahan terhadap berbagai kemungkinan orang-orang itu terlibat dalam gerakan radikalisme. Ini tentu prosesnya di dalam dunia pendidikan melalui kajian dan sebagainya, dan itu saya lakukan. Kemudian beberapa teman juga kadang-kadang lucu ya, karena karya saya begitu itu dikirain saya secara praktis punya keterampilan dan kompetensi penuh untuk bidang deradikalisasi, padahal itu kan bidang yang sangat kompleks. Kadang-kadang minta juga saya bertemu dengan orang tertentu yang pernah terlibat dalam radikalisme, termasuk datang ke rumah saya misalkan untuk bicara ini. Beberapa tokoh yang di Semarang pernah menjadi pelaku radikalisme itu beberapa kali ketemu dan datang ke rumah saya. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian tadi saya ngomong tentang prevensi. Yang tak kalah penting adalah melakukan edukasi. Artinya orang-orang yang pernah terlibat itu harus dididik kembali. Nah, keterlibatan di forum kerukunan umat beragama, forum mediasi, kita kan punya lembaga namanya Wali Songo Mediation Center ya. Di berbagai kegiatan Wali Songo Mediation Center ya, dari Aceh sampai ke Papua. Konteksnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih damai. Kemudian itu yang reedukasi. Tapi yang tak kalah penting itu adalah kontra narasi. Jadi kita harus menciptakan narasi-narasi baru dengan cara untuk membalikkan tafsir-tafsir yang selama ini digunakan oleh para pelaku kekerasan yang menggunakan legitimasi agama dengan tafsir-tafsir yang lebih humanistik. Nah, salah satu buku saya yang sedang mau saya terbitkan itu ada salah satu bab pendekatan humanistik dalam memahami Al-Quran. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memproduksi narasi-narasi baru yang lebih respek terhadap kemanusiaan, perbedaan budaya, menghargai kebebasan orang lain dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan produksi narasi yang peaceful, narasi Islam yang kontra radikal istilah saya itu, sehingga dengan prevensi, reedukasi dan kontra narasi itu kita bisa memberikan kontribusi terhadap Islam yang lebih progresif sekaligus juga humanistik. Dan pada saat yang sama kemudian kita juga secara tidak langsung membangun pengetahuan budaya baru di kalangan Muslim yang bisa menjadi referensi bagi kehidupan anak-anak terdidik lah. Itu yang kita lakukan. Kecil ya, tapi saya kira harus saya lakukan terus-menerus. Yang lain saya juga kalau digunakan pemikiran saya digunakan langsung, saya enggak, hanya pernah memang pada saat isu Syiah itu lagi rame-rame, saya diminta bicara di Jakarta di kementerian untuk menyampaikan pikiran saya tentang hasil penelitian saya tentang adaptasi Syiah di Jepara gitu. Dan itu kemudian banyak direspon oleh kementerian karena waktu itu isu Syiah luar biasa. Running tag di TV itu komentar-komentar pejabat itu cenderungnya tendensius, kayaknya ada terpengaruh oleh teman-teman yang anti Syiah ya.
saya bukan masalah pro si A anti si A-nya, tapi menghormati minoritas itu kan penting. Betul, betul. Itu yang kemudian saya usung ide itu, dan saya diminta untuk membuat naskah akademik diberikan ke kementerian itu. Ya itu mungkin yang waktu itu saya berikan. Nah, karena kan kalau saya tangkap tadi ada kontra narasi. Otomatis kontra narasi ini kita ada kesadaran bahwa mereka itu bernarasi ternyata lebih masif dibandingkan kita nih yang humanis ya. Kaitannya tentang penguasaan media, kemudian teknologi, bahkan secara modal pun mereka menguasai, sehingga tidak jarang dia bisa memasuki institusi seperti pesantren, kemudian apalagi kan kita sering tuh ada WhatsApp group, kemudian dia tinggal forward. Kita ini kan kurang, Pak ya. Maksudnya apakah sebenarnya permasalahannya adalah kita yang kurang paham, atau sebenarnya kita kurang responsif terhadap itu? Sebelum kita nanti kaitannya bahas para pemudanya gitu. Gimana tanggapannya, Pak? Iya, mungkin kesadaran mengenai pentingnya melakukan produksi narasi baru yang lebih progresif itu juga masih hanya milik sebagian orang. Bahkan ada sebagian muslim yang lain yang memandang tafsir baru atas ajaran-ajaran agama yang mengadvokasi kemanusiaan, mengadvokasi perbedaan budaya, itu seringkali malah dipersoalkan juga sebagai penyesatan gitu kan. Padahal kan yang enggak gitu. Hanya kita berbeda saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin agak masalah teknis ya. Bagaimana sesungguhnya penguasaan media itu bisa dilakukan. Nah, aktivis keagamaan itu, aktivis pemikiran Islam itu, karena memang menggarapnya isu-isu sensitif, kadang-kadang juga kurang memiliki keberanian ya. Ini teknis sekali. Ini masalah pilihan bagaimana kita bergerak. Tapi itu menentukan. Saya teringat dulu ada yang namanya Jaringan Islam Liberal ya. Itu kan suaranya keren sekali itu. Mereka mengusung banyak hal, dari mulai bagaimana Islam mesti Al-Quran mesti didudukan dalam konteks kehidupan kontemporer. Dia harus menjadi kitab yang terbuka, yang kemudian dalam istilah saya tidak boleh ada klaim tunggal atas satu-satunya tafsir yang diperkenankan atas Al-Quran gitu. Nah, idenya luar biasa, penghormatan terhadap perempuan ya, kemudian macam-macam. Intinya mereka mengadvokasi isu-isu modern tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan beragama, tentang penghormatan terhadap perempuan, respek terhadap keanekaragaman budaya, demokrasi dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi tahu nggak nasib teman-teman saat itu? Dikejar-kejar kan? Iya kan? Ada yang ditaruh dengan buku bom, ya kayak Mas Ulil Absar Abdallah, komunitas hutan kayu diobrak-abrik gitu kan, diancam-ancam gitu. Jadi artinya memproduksi narasi keagamaan dalam konteks Indonesia dengan masyarakat yang seperti ini nih, saya kira kok seringkali tidak mudah. Ya, itu juga saya kira yang membuat orang kemudian harus wise, harus bijak bagaimana cara kita memproduksi narasi-narasi keagamaan yang bersinggungan dengan pandangan masyarakat, terutama mayoritas dominan. Saya kira nggak mudah. Tapi itu harus dilakukan. Nah, caranya gimana? Menulis sama berbicara. Jadi kalau harus balance ya antara nulis dan berbicara. Kalau nggak nulis, kita nggak mewariskan apapun. Meskipun hari ini mungkin belum dibaca banyak orang ya, tapi saya cek di Google Scholars, di ResearchGate saya, ternyata juga laporan-laporan mengenai orang yang baca tulisan saya banyak sekali gitu loh. Mengutip dalam dan luar negeri gitu. Ternyata tulisan itu sangat bermanfaat di tengah-tengah era yang katanya orang sekarang lebih suka ngomong begini ya. Tapi ternyata warisan tulisan itu juga sangat berharga. Tapi kan gini Pak, kan ini ada sebuah paradoks Pak. Misal kita memiliki ormas yang anggotanya terbanyak bahkan sedunia, yang digadang-gadang puluhan atau bahkan 50 juta. Ada Nahdlatul Ulama termasuk Muhammadiyah gitu kan. Logikanya kan ini kalau menjadi algoritma di media itu udah mengalahkan dasar. Bahkan followers ya influencer pun kalah ya. Tapi kenapa kok mereka hari ini tidak bisa menguasai itu? Maksudnya kalaupun dia mau menguasai atau banyak-banyakan, ya minimal kontra narasi itulah. Tapi yang ada ya hanya saling
Jadi kita konfliknya intra, bukan eksternal tapi internal. Misal ya Muhammadiyah ada NU sendiri pun sempat gontok-gontokan sesimpel tahlil dan kunut dan sebagainya. Kenapa kita justru malah tidak mengkontra yang tadi itu, yang radikal itu, Pak? Saya pernah melakukan proses penelitian, judulnya adalah Virtual Ulama, Identity and Discourse. Saya pernah presentasikan ini juga di Melbourne. Yang menarik dari dari hasil penelitian saya, karena saya memantau sejumlah akun media sosial dari tokoh-tokoh yang saya pandang itu memiliki pandangan keagamaan yang saling bertentangan satu sama lain. Ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada gerakan-gerakan baru, HTI dan sebagainya, saya pantau itu. Memang betul yang Anda katakan. Jadi tokoh NU itu untung ada Gusmus yang waktu engage-nya luar biasa itu. Ki Said lumayan, Prof. Haidar Nasir jauh malahan. Jauh. Ini secara engagement-nya ya? Iya, jadi mereka di followers dan influence-nya seperti apa, pengaruhnya seperti apa itu jauh dibanding dengan Ferguson misalkan. Yang notabene kalau secara kapabilitas keilmuannya itu. Ya, saya tidak merendahkan mereka. Ya kan pendatang baru lah ini kan pendatang baru ya. Jadi memang ada segmen sosial baru yang mungkin ingin karakteristik keagamaannya lebih seperti Felix misalkan ya mudah gitu kan. Tapi tidak kemudian berbasis pada referensi yang sangat kaya, misalnya sebagaimana dalam tradisi pesantren gitu loh. Nah, ini tantangan bagaimana kemudian masyarakat santri yang referensinya kaya, dukungan sosialnya juga sangat besar. Nah, itu kemudian punya engagement dalam dunia media sosial yang seperti ini gitu, jadi rujukan kehidupan masyarakat dengan berbagai segmen, terutama segmen milenial dan Gen Z ya. Saya kira itu agenda penting. Dan saya punya profil itu gitu. Apakah itu permasalahannya adalah kita mempunyai sesuatu yang rumit, tapi kita tidak bisa menarasikannya secara sederhana. Misal katakanlah, misal dengan tokoh-tokoh yang engagement-nya tinggi, tapi dia tidak berdasarkan referensi yang banyak. Kan enak kayak dia punya tagline, tagar-tagar. Tapi ada yang menarik. Tokohnya sangat serius, bicaranya juga sangat serius. Itu tinggi followersnya, kayak misalnya Gus Nadir, Mas Sahal ya. Ahmad Sahal. Ahmad Sahal. Itu ternyata juga diminati banyak orang. Padahal bahasanya akademik. Bahasanya akademik banget. Saya udah teliti profil media sosial yang platform yang mereka gunakan untuk melakukan ide-ide. Saya sepakat memang ada dunia yang baru, dan saya kira Muhammadiyah NU sebagai organisasi yang besar ini harus memainkan ruang digital ini, ruang media sosial ini untuk mendiseminasi banyak pikiran-pikiran yang menginspirasi bangsa ini gitu. Nah, itu menjadikan PR ya, bukan kita saja tapi Indonesia saja. Ada yang ingin saya garis bawahi dari sampean itu, menyederhanakan pikiran-pikiran kompleks, ide-ide cerdas tapi kompleks gitu. Itu penting ya. Tanpa harus mereduksi maknanya. Tanpa harus mereduksi. Karena kan kadang ini pemahaman saya ya, bahwa ketika kita mentang-mentang kuliah atau kita merasa berpendidikan dengan menggunakan bahasa yang yang kompleks dan sangat complicated itu, wah itu keren. Ini adalah orang berpendidikan. Karena saya ketika kemarin kuliah di Inggris itu, Pak, saya mencoba untuk menarasikannya sedemikian rupa. Supervisor saya itu cuma cerita gini, kamu itu nggak perlu ngomongin, justru kamu harus nulis agar orang lain atau orang awam bisa paham gitu, tanpa harus mereduksi maknanya gitu. Makanya terus dikasih cara gimana? Nah, pada saat itu, misal katakanlah saya menggunakan contoh, misal bahasa Inggrisnya contohnya gitu ya. Saya menggunakan exemplified, dicontohkan sebagainya. Padahal dia bilangnya illustrate aja, mengilustrasikan. Kan kalau kita orang Inggris atau belajar bahasa Inggris, ketika menggunakan kata-kata yang susah, itu keren ya. Tapi mereka, supervisor saya khususnya, itu agak susah. Jadi kamu pastikan yang kamu ajak ngobrol atau pembacamu nanti itu adalah orang-orang awam. Karena kalau kamu audionya kan tidak hanya akademisi. Karena kalau kamu hanya menggunakan bahasa yang secara akademik, ya audiensnya cuma kita-kita aja gitu. Itu pun yang paham dengan pembahasanmu gitu. Nah, apakah itu juga menjadi PR kita ya? Jadi kadang kan kita selalu miskonsepsi nih, Pak. Ingin mereduksi atau menggunakan bahasa sederhana, dikiranya menggunakan bahasa yang non formal atau yang bahasa gaul. Tapi ketika ingin akademik, kok malah bahasanya ketat dan sebagainya gitu.
Nah, itu yang saya alami, Pak. Apakah itu perlu juga, Pak? Perlu, menurut saya perlu. Jadi kita harus sadar bahwa masyarakat kita itu banyak ya, tentu background-nya bermacam-macam. Oleh karena itu saya kira membicarakan sesuatu yang bisa dengan mudah ditangkap oleh audiens itu menjadi penting. Meskipun audiens nggak bisa kita kontrol. Ya, Jadi kalau dalam bahasa hermeneutika kan begitu karya itu lahir, karya itu penulis itu atau pengarang itu mati. Dia akan bertemu dengan audiens, pembaca, dan ditafsirkan, menghasilkan makna sesuai dengan latar belakang membaca kan kira-kira gitu. Jadi sekali lagi audiens nggak bisa kita kontrol. Tapi usaha untuk menyampaikan ide-ide kompleks secara mudah ditangkap oleh masyarakat luas itu menjadi sangat penting. Itu termasuk kesulitan saya. Jadi saya itu termasuk memiliki kesulitan bagaimana sih menyederhanakan ide-ide. Bicara saya cepat. Itu termasuk juga hambatan komunikasi buat sebagian orang terhadap saya karena sulit mungkin menangkap ide-ide itu. Tapi harus dilakukan. Komunikasi itu kan keterampilan juga. Maka berlatih melakukan komunikasi, tindakan komunikatif yang bagus, saya kira juga penting. Ada lagi cerdas, mudah, tapi tendensinya mendominasi. Oh, jadi dia biar semua orang iya, ke saya gitu. Ke dia lah gitu. Ada juga. Okay. Jadi akhirnya tidak terjadi satu proses pencerahan, pembebasan di mana terjadi proses tindakan komunikatif yang dialogis ya. Ya. Tapi mungkin seperti ini, Pak. Ya, ini bisa jadi pro kontra. Kadang kan kalau kita ingin membahasakan sederhana dengan kalangannya, terlepas dari interval umur si pembicara dan audiens itu kan kita harus egalitarian. Dan kita kan punya sejarah panjang yang mana, wah, raja-raja kita dulu aja gelarnya sekian-sekian banyak. Nah, Bapak punya gelar seperti profesor dan sebagainya. Menurut Bapak tuh sepenting apa untuk dihormati sedemikian rupa? Atau justru malah itu yang menjadi titik masalah kita, Pak? Sehingga, karena mentang-mentang ketemu sama guru besar, jadi kita harus ngomong sebagainya. Kan pada saat itu menjadi permasalahan yang kenapa kita berjarak dengan mereka-mereka itu. Itu bagaimana, Pak? Enggak, profesor, guru besar kan di kelas ya? Iya, oke. Di kelas. Sehebat apapun seorang profesor itu akan kalah dengan istrinya di rumah gitu. Oke. Itu real ya. Dia akan menjadi bapak bagi anak-anaknya gitu. Ketika pulang ke kampung saya menjadi warga biasa. Kebetulan untuk itu memang saya sengaja. Saya juga men-setting agar saya tetap bisa berdekatan dengan siapapun. Maka majelis taklim kecil saya tetap penting menurut saya. Maka saya tetap ngisi ngaji rutin. Itu bagian dari cara kita mencerahkan juga kan. Kalau lagi lelah juga kita pulang kampung bersama masyarakat petani. Kita bicarakan banyak hal dengan anak-anak muda tentang desa yang mulai redup karena resapan airnya berkurang akibat galian yang di mana-mana ada gitu. Jadi permasalahan domestik itu harus Saya ngomong dengan petani yang gagal karena persoalan kesulitan pupuk dan pengairan yang kurang maksimal. Kepentingan mengenai perubahan pertanian alternatif, saya undangkan ahli gitu kan, saya bikinkan rumah belajar. Akhirnya ya dengan cara begitu kita jadi biasa-biasa saja. Kenapa mesti harus eksklusif sebagai guru besar gitu ya. Jadi saya kira guru besar tidak boleh menara gading karena realitas itu ada di masyarakat ya. Problem itu ada di masyarakat. Maka bersinggungan, ketemu dengan masyarakat itu menjadi sangat penting karena itu bukan hanya perkara bagaimana kita mendudukan diri, tapi dengan bersinggungan dengan masyarakat itu juga kita memperoleh sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mempertajam cara kita memandang realitas ya. Jadi kalau kita di atas kan ya cara pandang elit kan, cara pandang akademisi. Tapi kita ke bawah kan, kita bisa tahu cara pandang masyarakat. Karena saya mengilustrasikan mereka-mereka yang sudah banyak engagement-nya di medsos. Itu ibarat kata ya seperti guru besar atau akademisi yang dia turun ke masyarakat gitu. Jadi ya kan akademisi atau engagement di influencer di medsos itu kan dia komen apa itu dibalas sama dia. Ya sekalipun nggak semuanya kan, tapi setidaknya kayak dia nyinyir sebagainya, kadang sempat-sempatnya merespon. Hal itu kan hal yang sangat mustahil ketika seorang yang sudah bergagah-gagahan di institusinya, jangankan mau mendengarkan, ngobrol atau berinteraksi aja jarang gitu kan. Nah, itu ingin saya bawa kaitannya tentang konteks pemuda hari ini, Pak. Karena kan ya bahkan saya dengan Bapak selisihnya 30 tahun ya.
itu adalah interval yang sangat panjang jauh. ya. Dan momen ini adalah momen gimana kita menumpas 30 interval itu untuk diskusi kaitannya dengan tadi 70 lahir, kemudian di umur 30-an di tahun 2000-an itu ada masa-masa revolusi hingga akhirnya lengser Orde Baru, termasuk di tahun 2000-an berhasil menghasilkan karya-karya, walaupun pada saat sebelum itu juga sudah menghasilkan karya kan. Nah, tapi kan sekarang ada keresahan bahwa pemuda hari ini, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa hari ini, mereka menganggap bahwa resiliensi yang seperti yang Bapak ceritakan tadi, itu rasanya tidak penting karena teknologi mudah. Dia kemungkinan besar mau tahu apa aja tinggal buka gadgetnya. Padahal kan kalau logikanya ketika Bapak menarik 30 tahun yang lalu atau pada saat muda, itu hal-hal yang nggak perlu harus ke Jakarta, nginep, harus naik transportasi. Nah, kita dengan wifi dan sebagainya. Tapi kok malah ini bertentangan, malah justru merosot kaitannya ke akademikan mereka. Apa sih yang salah nih, Pak? Kita tidak bisa menyalahkan lingkungan teknologis, sosioteknologis yang berubah cepat ya, karena itu tuntunan zaman. Yang salah menurut saya adalah cara kita merespon situasi dan perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan teknologis yang terjadi mestinya kan tidak boleh menggantikan posisi kita sebagai subjek. Kita ini kan mengakses informasi dengan HP. HP-nya menjadi subjek dan kita menjadi objek. Sehingga kita tidak menjadi produktif. Kan gitu. Jadi menurut saya pertama yang harus diberesin adalah bagaimana cara kita merespon perubahan. Kita bisa larut dalam perubahan itu, atau kita bisa antisipatif terhadap perubahan itu. Kita tidak bisa bendung, tapi bagaimana cara kita sebagai subjek bisa beradaptasi dengan perubahan itu, dengan memanfaatkan perubahan. Berarti ini bisa dikatakan teknologi itu harus sebagai... tetap sebagai alat. Tetap sebagai alat. Jangan kita yang diperalat. Gitu, Jadi saya khawatir kemudian terjadi satu proses dehumanisasi. Manusia tidak lagi menjadi manusia, tapi menjadi robot yang digerakkan oleh robot. Kan itu. Kebalikannya, harusnya dia memudahkan aktivitas kita, malah kita... Dan kerasan ini sudah disampaikan oleh tokoh besar, pemikir besar, sejarawan seperti Yuval Noah Harari tentang AI dan kemanusiaan and humanity. Jadi itu sudah banyak diresahkan oleh orang karena bisa jadi kalau manusianya begini, ya nanti robot betul-betul menggantikan manusia. Karena tidak boleh seperti itu. Maka kita harus tetap meletakkan manusia sebagai manusia dan hasil teknologi yang kita miliki hari ini, apapun bentuknya, sebagai alat untuk memanusiakan manusia. Caranya tadi, respon kita harus tepat ya. Cara kita, sikap kita harus tepat dalam menggunakan teknologi itu. Itu satu. Yang kedua, meskipun semua sarana sekarang mempermudah kehidupan kita, juga ada kasus loh di mana tingkat bunuh diri anak-anak muda itu tinggi loh. Gara-gara teknologi ini? Ya, artinya tingkat rasialisnya lebih rendah. Dan mereka yang bunuh diri itu orang-orang terdidik. Wah. Kan aneh kan? Dan Jawa Tengah termasuk di antara wilayah yang tingkat bunuh dirinya itu tinggi. Ada dokter bunuh diri, kurang apa mereka? Ya kan? Dan banyak sekali. Jadi ini sekali lagi problem yang tidak sederhana. Nah, masalah resiliensi itu sampai kapanpun tetap dibutuhkan. Karena perubahan budaya, perubahan teknologi, sosiokultural, sosioteknologi itu mengharuskan manusia untuk memiliki kecakapan beradaptasi. Kalau tetap ingin relevan. Siapa yang bisa bertahan? Itu bukan mereka yang kuat fisiknya. Tapi yang bisa relevan dengan situasi kan itu kan. Yang relevan dengan zaman, yang relevan dengan situasi dan perubahan itulah yang akan eksis, yang akan hidup. Itu dengan kata lain solifikus di zaman makan itu ya. Maka jargon penting misalkan al-muhafadzatu ala qadimi sholli wal akhdhu bil jadil asr itu tetap relevan. Kita berjangkar pada masa lalu yang bagus gitu, tapi kemudian adaptif, terbuka dengan lingkungan sosioteknologis yang baru yang lebih bagus. Kan ini penting gitu loh dipahami. Saya ingin menggarisbawahi yang tadi cara merespon. Cara merespon kan itu bagaimananya ya. Tapi kenapa saya menganggap bahwa sebelum cara merespon itu kesadaran ini kan mereka gimana dia mau merespon atau merubah caranya kan. Sedangkan dia tidak sadar bahwa dia sedang diperalat oleh teknologi itu sendiri. Sebenarnya apakah mereka terlalu prematur untuk teknologi sebagainya sehingga mungkin di negara-negara seperti Australia misalnya punya regulasi minimal harus umur sekian baru teknologi. Sedangkan kita bahkan umur 2 atau 3 tahun sudah dicekong gadget. Dia dikasih
kuda tanpa belum tahu gimana cara menungganginya gitu. Apakah itu menjadi permasalahan? Iya, masalahnya di situ kan ketidakseimbangan antara membangun teknologi dan membangun manusianya. Jadi membangun kebudayaannya. Jadi menurut saya manusia dengan kebudayaannya dan teknologi sebagai instrumen manusia untuk hidup itu kan harus berimbang dalam proses pengembangannya. Nah, kalau enggak nanti ya kekhawatiran mengenai AI yang menguasai manusia, kecerdasan super yang asalnya adalah artificial menjadi kecerdasan general kan bahaya gitu. Nah, maka menurut saya tetap saja relevan untuk pendidikan itu harus menyeimbangkan antara pengembangan yang bersifat teknologis, instrumental, yang dimensinya adalah dimensi kepentingan pragmatis, dengan membangun manusia yang sifatnya bersifat kultural ya, dan substantif gitu. Agar apa? Agar manusianya juga tumbuh di lingkungan sosioteknologis yang juga tumbuh pesat gitu loh. Saya kira dua-duanya harus berimbang. Nah, disitulah saya kira letak pentingnya pengembangan kebudayaan, agama ya dalam kehidupan suatu bangsa. Tanpa ini saya kira manusia akan mengalami alienasi dari lingkungan yang gegap gempita berubah gitu. Dan krisis alienasi itu harus dicegah sedemikian rupa. Dengan cara gimana? Membangun kemanusiaan dari sisinya yang sangat kompleks. Manusia itu bukan hanya bukan hanya punya dimensi fisikal, tapi juga punya dimensi intelektual, bahkan juga punya dimensi spiritual. Maka fisiknya harus sehat, pikirannya harus cerdas, ya kan, spiritualitasnya juga harus tumbuh. Nah, ini saya kira. Itu kan tadi ya secara umum ya, misalnya katakanlah ya bagaimana anak kecil ataupun kita in general menggunakan teknologi. Tapi kalau saya agak geser sedikit Pak, misal kaitannya para mahasiswa yang mana nanti akan mendidik, otomatis kan cara memahami, kemudian bagaimana dia menyiapkan dirinya itu kan perlu ya. Karena memahami itu kan ada seninya gitu. Dan ya semoga itu nanti akan menjadi topik selanjutnya. Kita akan bahas beberapa tokoh yang ketika kaitannya memahami, menginterpretasi, atau mungkin dia harus merefleksikan. Itu kan nanti suatu saat kita akan bahas di episode selanjutnya. Namun sebelum sampai ke situ, tentu sebenarnya apa sih yang bisa dikaitkan dengan mahasiswa? Kenapa saya bilang mahasiswa? Rata-rata kan banyak yang dia akan menjadi guru, katakanlah di PIAUD. Untuk yang PG PIAUD misal katakan, atau PGMI yang akan mengajar MI, atau mungkin spesifik di pendidikan biologi atau mungkin bahasa Inggris sebagainya. Nah, tanpa harus susah-susah kita misal katakan program pemerintah, itu kan setidaknya kita bisa menyiapkan mereka-mereka ini nih kaitannya mahasiswa. Apa sih yang perlu mereka pelajari terlepas dia jurusan apapun Pak, bukan Usuluddin doang atau mungkin dia jurusan filsafat, tapi kan mereka nanti ketika lulus atau lebih tepatnya ke masyarakat, kalau ya sederhananya kalau dia aja nggak bisa untuk tahu cara merespon, gimana dia ingin mengajarkan ke anak-anaknya atau ke anak didiknya. Nah, pesan secara generalnya mereka itu harus seperti apa? Ya, di tengah-tengah perubahan teknologi yang seperti ini, saya kira tentu hard skill dan soft skill harus berimbang ya. Kecakapan penggunaan teknologi di satu sisi itu juga harus dikembangkan dengan kecakapan sosial yang lain. Misalkan orang yang ingin sukses di abad ini, saya kira tidak semata-mata menguasai teknologi itu harus. Tapi juga ada kecakapan yang perlu dimiliki seperti critical thinking. Dia harus punya kecakapan untuk berpikir kritis. Karena dengan cara begitu dia tahu mana yang negatif, mana yang positif. Apa yang diterima itu tidak diterima begitu saja, tapi harus dicermati apa manfaatnya, impact-nya apa dan sebagainya. Yang kedua, kecakapan memecahkan masalah atau problem solving. Ini penting karena masalahnya akan semakin kompleks dan orang harus punya kecakapan memecahkan masalah ini. Tanpa enggak tadi bahayanya apa? Ketika orang tidak sanggup menghadapi masalah, dia melakukan tindakan yang berbahaya. Maka problem solving menjadi penting. Yang ketiga adalah kecakapan berinovasi, mengembangkan hal-hal yang sudah ada menjadi hal-hal yang baru. Dan ini produk yang sangat berharga kalau kita punya produk inovatif itu. Kecakapan berinovasi. Kemudian berikutnya adalah kecakapan berkomunikasi. Kita harus punya mengkomunikasikan kepandaian kita, produk kita kepada publik luas, kepada dunia luas. Ini kecakapan berkomunikasi menjadi penting. Maka bahasa dunia menjadi dikuasai, apapun bahasanya itu, entah Arab, entah Prancis, entah Inggris. Yang terakhir saya kira kecakapan bekerja sama. Masih banyak kecakapan lain, tapi saya hanya nyebut 5 saja. Kecakapan berkolaborasi, bekerja sama. Wah, itu soft skill yang saya kira harus dikembangkan. Gitu. Nah, sayangnya adalah 5 ini secara kurikulum
tidak diajarkan. Misal katakanlah cara problem solving sebagainya. Mungkin ya hanya mungkin dosen-dosen yang inisiatif atau mungkin ketika mahasiswa aktif di organisasi atau pernah magang sebagainya. Tapi apakah itu perlu di harus masuk. Jadi saya kira kecakapan itu harus masuk. Misalkan makanya CPL ya, catatan belajar mata kuliah dalam struktur perkuliahan kita itu harus konkret mengeksplisitkan tentang capaian-capaian pembelajaran yang berdimensi pada pencapaian soft skill tertentu misalkan. Meskipun kita juga tetap hard skill penting ya. Saya kira itu, Mas. Oke, Pak Muhsin Jamil, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Dan teman-teman, itulah obrolan kita dengan Prof. Muhsin Jamil. Sampai jumpa di episode berikutnya.